Initiating System 1. System 1 loaded. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air. Al-Mukarram Ananda Ustadz Saleh Mahmud sudah bicara soal pasang surut keimanan. 13 tahun lamanya Rasul berjuang di Mekah. Memulai dari sini, membangun iman, menata akidah, meluruskan keyakinan. 13 tahun di Mekah itu pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Bangunan mah bagaimana pondasinya. Orang hidup bagaimana keimanannya. Iman abstrak, nggak kelihatan, tapi bisa dinilai. Dari mana? Dari gejala yang ditimbulkannya dalam bentuk amal tadi itu. Ibu percaya nggak di situ tuh ada strum tuh? Percaya nggak? Kelihatan strumnya. Tahu ada strum dari mana? Dari nyala. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau ada strum, mic bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang strum ada, lampu nggak nyala, anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. Ya, strum ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strum ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya koslet. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga, iman. Boleh saja zaman berubah, tapi akidah nggak boleh goyah. Silahkan saja masa berganti, tapi iman jangan sampai mati. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Abu Hanifah bilang iman itu 4 macam. Kita masuk yang mana? Ayo kita periksa. Berapa macam, Bu? Berapa? 4. 4 apa? 4 macam. Macam apa? Macam 4. Tuh, gua bolak-balik pusing diri dia lo. Yang pertama ada imanun yazidu wala yankusu. Ada iman yang tambah terus, nggak pernah kurang. Ini contoh buat kita. Tambah dan nggak pernah kurang. Ini siapa? Imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi, imannya para rasul. Buka sejarah, nggak ada nabi yang dianak emaskan. Semua diuji, dicoba, macam-macam penderitaan dalam berjuang menegakkan keyakinan. Tapi makin berat ujian, makin berat perjuangan, makin mantap iman. Belum pernah kita baca sejarah ada nabi minta berhenti. Nggak kuat Tuhan, bubar aja lah. Nggak. Makin dihantam cobaan, makin kuat iman. Ini iman yang harus kita contoh. Kan ujian yang paling berat yang menimpa para nabi. Di bawah itu para aulia, para wali. Di bawah itu baru para ulama. Ke bawah dan ke bawah diuji tiap orang menurut kekuatan imannya, menurut keteguhannya berpegang kepada agama.
makin tinggi iman, makin besar bisikan iblisnya. Jadi kalau kita ini iman tipisan, yang goda tuh iblis recehan aja. Ini yang begini gua senggol juga miring nih. Udah, iblisnya kecil-kecilan aja. Tapi makin tinggi kualitas iman, makin berat juga iblisnya itu. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, jadi pada tingkat pertama tertinggi, iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kesitulah kita mencontoh imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ada iman itu yang la yazidu wa la yankusu, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman stabil. Dari dulu apa gini hari imannya begitu aja, dari tahun atu sampai sekarang begitu aja imannya, tambah enggak, kurang enggak. Iman jenis apa ini? Ini imannya para malaikat. Dari dulu ya gitu aja, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Karena indikasi berkurang dan bertambah dengan amal dan maksiat. Berkurang karena maksiat, bertambah karena amal kebajikan. Nah, malaikat nggak nambah tuh amalnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh tasbih aja, yang lain nggak. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh nyabut nyawa aja dibedolin, yang lain nggak. Ada malaikat yang sejak ditugaskan disuruh nyampain wahyu aja urusannya, yang lain nggak. Tapi malaikat juga imannya nggak berkurang. Kenapa? Nggak ada kecenderungan maksiat. Nggak pernah Jibril kita dengar korupsi ayat. Wah, ini ayat bagus nih, gue pakai sendiri aja nih, nggak usah sampein sama Muhammad. Nggak pernah. Malaikat maut nggak pernah salah. Orang belum mestinya mati dibatiin karena nggak demen. Nggak. Stabil. Dari dulu sampai sekarang imannya seperti itu saja, tambah tidak, kurang pun juga tidak. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, imanun yazidu wa yankusu, kelas iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang, kadang naik, kadang juga turun. Ini umumnya kita. Kadang-kadang iman naik, nggak keluar dari masjid. Masya Allah, la ilaha illallah, naik. Kadang-kadang iman turun 3 bulan nggak ke masjid. Mengalami grafik pasang surut, naik turun. Itulah romantikanya. Itulah perlunya menjaga nilai keimanan itu. Kalau dia turun jangan sampai terlalu drastis. Syukur bisa naik, dan itu perlu tahapan. Paling tidak kita bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul, bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan iman. Jangan disangka loh kalau kita bilang saya beriman kepada Allah lalu welcome, itu enggak tuh. Jangan dikira kalau kita bilang saya hamba Allah lalu Allah bilang iya deh lu hamba gua. Enggak tuh. Akan datang cobaan, akan datang ujian, menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami iman, padahal mereka belum diuji lebih dulu. Pada waktu menghadapi ujian itulah kelihatan pasang surut keimanan. Ya kalau diuji sama yang enak sih lumayan. Saat diuji sama yang enggak enak, wa nabluukum bil khairi wasyarri, kami akan coba, kami akan uji imanmu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jangan cuma bilang miskin ujian, kaya itu cobaan. Jangan cuma bilang sakit cobaan, sehat itu ujian. Jangan bilang dipecat saja ujian, naik pangkat cobaan. Kita sering lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang gak enak. Atau sebaliknya, lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang gak enak.
punya duit, cobaan, banyak duit, ujian. Tapi belum pernah saya dengar orang ngomong, Ustadz, saya lagi diuji sama Allah. Kenapa Pak? Duit saya lagi banyak. Belum pernah. Kalau sudah bangkrut, kere, kismin tuh bapaknya miskin. Baru merasa diuji. Para nabi dan para rasul sudah menghadapi itu. Dalam berjuang yang diuji berhadapan dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan umat yang kelewat bandel, dengan segala macam fitnahan. Lolos, naik grafik keimanannya. Jadi ini klasifikasi yang ketiga. Yang keempat, ada iman yang paling jelek, imanun yankusu wala yazidu, iman yang kurang terus dan gak pernah tambah. Umumnya orang munafik itu ada iman, tapi karena imannya pura-pura, makin terkikis, akhirnya habis sama sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya. Rasulullah memang pernah mengajarkan kita, irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 orang. Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Itu kalau nggak kuat mental, ambruk. Pejabat tinggi tiba-tiba pensiun, stroke. Biasa pintu mobil dibukain orang, kacamata dibawain orang, mana-mana digondol, dikawal-kawal. Begitu pensiun kagak ada yang ngopenin. Stroke. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh ke bawah. Yang kedua, wa ghaniyan qad iftaqara, orang kaya yang jatuh miskin. Itu kalau enggak kuat mental, itu juga depresi, itu gampang stroke juga. Biasa serba ada, kaya jatuh miskin. Kalau miskin jadi kaya paling kaget. Tapi kaya jadi itu miskin, ini ribet kalau enggak kuat mentalnya itu. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, orang ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan. Zamannya nih, orang ngerti agama, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang sedang punya kekuasaan, mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan untuk menyenangkan kekuasaan. Itu kasihan orang seperti itu. Bagaimana Kiai? Haram. Yang benar Kiai, haram dikit dah. Pakai dikit dah lagi. Orang bodoh yang dipermainkan, orang alim yang dipermainkan orang bodoh yang punya kekuasaan. Tapi masalah bangkit dari keterpurukan itu perlu. Kenapa? Pedomannya cuma satu. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini, itulah yang baik menurut Allah. Yang baik itu kita terima, tapi terus berusaha mencari yang lebih baik dengan keyakinan bahwa yang terbaik belum datang. Kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu yang baik, kita terima itu karena kita tahu ada yang lebih baik. Kenapa kita mau mencari yang lebih baik? Karena kita percaya yang terbaik belum muncul. Terus berarah ke arah kepada yang sesuatu yang jadi lebih terus baik. Optimis gitu ya Kiai? Harus optimis, karena orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur kakinya sebelah sebelum melangkah. Orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Belum apa-apa udah nggak pede, susah jadinya. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan satu doa, kita bermohon kepada Allah dari sikap lemah hati. Minal ajzi wal kasal, lemah hati dan malas. Itu kan sikap. Kalau sudah lemah hati dan malas, itu sudah, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau itu sudah sumbernya. Kalau mengacu kepada konsep keagamaan, memang awwalu wajibin alal insan, yang pertama wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan
keimanan kepada anak-anak kita secara dini. Sebelum dia kenal matematika, sebelum dia kenal IPA, sebelum dia kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal Allah adalah Tuhannya. Itu saja dulu. Ya. Allah adalah Tuhannya. Dari situ lalu berkembang menjadi pola dasar keimanan. Karena dalam Islam perintah Iqra tidak pisah dengan Bismi Rabbika. Ya. Bacalah tapi dengan nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan harus dilandasi atas dasar keimanan. Itu bahasa yang sering saya sampaikan. Ibu mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, sama punya anak bener tapi kagak pinter? Ayo, mendingan mana ya? Bu, yang mana Bu? Yang paling mendingan mah punya anak biar pinter asal bener. Ya, biar pinter asal Bener. nah, supaya pinter anak sekolahin. Anak sekolahin. Gelang doang digedein lu. Supaya pinter anak sekolahin. Bapakmu coba tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, kau jadi camat. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita, supaya benar iman tanamkan di hatinya mulai sejak dini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita merenung tentang harta kita yang paling berharga, yang namanya iman. Tentang milik kita yang nilainya tidak ternilai, yaitu yang sesuatu yang bernama iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, karena mereka juga adalah masa depan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Indonesia Mengenangmu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat pilihan Allah, umat yang dipilih untuk mendapatkan ridhonya. Karena tak ada hadiah seindah apapun di dunia ini yang mampu menandingi hadiah Allah berupa ridha Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin, mari kita berdoa. Kita awali dengan Fatihah. Semoga ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan diterima Allah, yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ala hadziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, takhashu'ana wa ta'ambudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma anta ta'lamu dhunubana faghfirha wa ta'lamu uyubana fasturha wa ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.